Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 dalam tugas makromolekul identifikasi asam amino dan protein dengan uji ninhidrin, yaitu kelompok kami yang beranggotakan pertama Arum Widya Putri dengan NIM F1C120014, lalu Nurrohim dengan NIM F1C120018, lalu Ardi Daya dengan NIM F1C120026, dan saya Amelia Putri dengan NIM F1C120033. Baiklah, untuk pendahuluan, yaitu asam amino merupakan asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus COOH. Asam-asam amino ini dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi kata Yunani, yaitu proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini pun diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda yang bernama Gerardus Mulder 1802 hingga 1880. Karena ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Adapun protein merupakan senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya sangat kompleks serta merupakan polimer dari alfa asam-asam amino. Jadi sebenarnya protein bukan merupakan zat tunggal serta molekulnya sederhana, tetapi masih merupakan asam amino. Oleh karena itu, protein tersusun atas asam-asam amino, maka susunan kimia mengandung unsur-unsur seperti terdapat pada asam-asam amino dalam penyusunnya, yaitu C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung unsur lain seperti S, P, Fe, atau Mg. Protein ini juga berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Boleh next? Baiklah, tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui identifikasi asam amino dan protein dengan uji ninhidrin. Selanjutnya, baiklah, dalam hal ini terdapat beberapa poin-poin pembahasan, yaitu yang pertama uji ninhidrin, yang kedua prinsip metode analisis uji ninhidrin, yang ketiga reaksi-reaksi yang terjadi pada metode analisis uji ninhidrin, yang keempat hasil interpretasi pada uji ninhidrin, dan yang terakhir adalah manfaat metode analisis uji ninhidrin. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Arum Widya Putri. Pada Arum dipersilahkan. Baik, terima kasih Amel. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ninhidrin. Uji ninhidrin atau tes ninhidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini, itu digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Ninhidrin dengan nama lain 2,2 dihidrosinidane 1,3 dione merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi gugus amino dalam molekul asam amino. Ninhidrin dengan rumus molekul C9H6O4 ketika bereaksi dengan asam amino akan membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Uji ninhidrin merupakan uji umum untuk protein dan asam amino. Ninhidrin ini dapat mengubah asam amino menjadi suatu aldehida. Ninhidrin merupakan oksidator yang sangat kuat yang dapat menyebabkan terjadinya dekarboksilasi oksidatif asam amino
berwarna yang terbentuk, di mana sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Lanjut, itu dari prinsip uji dari ninhidrin itu sendiri. Prinsip dari uji ini adalah interaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas, di mana asam amino bebas ini memiliki gugus fungsi dari NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lainnya. Adanya asam amino bebas pada uji ninhidrin ditunjukkan dengan pembentukan warna biru sampel. Adapun prinsip kerja dari uji ninhidrin itu sendiri adalah menguji ada atau tidaknya protein dalam suatu senyawa dengan penambahan reagen ninhidrin untuk mengetahui jumlah kadar asam asetat bebas, asam amino bebas yang terkandung di dalamnya, di mana asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Kemudian, pada PPT yang ditampilkan ini termasuk reaksi yang terjadi pada uji ninhidrin. Ninhidrin itu sendiri merupakan suatu senyawa oksidator kuat yang apabila bereaksi dengan asam alfa amino akan menghasilkan warna ungu. Reaksi ini dapat terjadi dengan senyawa amin primer dan amonia tanpa pembebasan CO. Reaksi ninhidrin digunakan untuk mengetahui adanya kandungan asam alfa amino. Pada reaksi yang ada pada PPT, ninhidrin ditambah dengan asam alfa amino menghasilkan ninhidrin tereduksi dan NH3. Karbon dioksida dan gugus aldehidnya lepas ke lingkungan. Kemudian, anhidrin tereduksi dan NH3 ditambah ninhidrin baru, kemudian diproses secara kondensasi, akan menghasilkan garam diketohidrihalid diketohidramid yang menyebabkan terbentuknya warna ungu. Kemudian, pada interpretasi hasil pada uji ninhidrin. Ninhidrin bereaksi dengan asam amino bebas dan protein menghasilkan warna ungu. Reaksi ini termasuk yang paling umum dilakukan untuk analisis kualitatif protein dan produk hasil hidrolisisnya. Reaksi ninhidrin dapat pula dilakukan terhadap urin untuk mengetahui adanya asam amino atau untuk mengetahui adanya pelepasan protein oleh cairan tubuh. Apabila ninhidrin itu dipanaskan bersama dengan asam amino, maka akan terbentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Kompleks berwarna ungu ini dihasilkan dari reaksi ninhidrin dengan hasil reduksinya, yaitu hidrin dantin dan amonia. Asam amonia dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk dengan sebanding konsentrasi asam amino tersebut. Pada reaksi ini dilepaskan CO2 dan NH, sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 dan NH. Kemudian dilepaskan prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan warna amino lainnya. Kompleks berwarna yang terbentuk itu mengandung dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia ketika dilepaskan pada oksidasi asam amino. Uji positif ninhidrin itu dapat ditunjukkan melalui gambar yang ada pada PPT ini. Kemudian, ada manfaat dari uji ninhidrin. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu senyawa dengan penambahan reagen ninhidrin untuk mengetahui jumlah kadar asam amino bebas yang terkandung di dalamnya, di mana asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin dan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Baik, saya alihkan ke Amelia Putri. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yaitu
Berdasarkan hasil dan pembahasan mendapatkan kesimpulan bahwa uji ninhidrin atau tes ninhidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Next. Baik, daftar pustaka-nya yaitu yang pertama buku dasar biologi jilid 1 pengarang Albert L. Lehninger tahun 1982, penerbit Erlangga. Dan selanjutnya yaitu buku Organic Chemistry dari Amerika Serikat, University of Montana, Wadsworth Belmont, pengarang Lab J. Fessenden and John S. Fessenden. Buku selanjutnya yaitu Biokimia jilid 1 dari UGM Press, pengarang Suharsono tahun 1988. Buku yang selanjutnya yaitu Kimia Organik jilid 2 dan penerbit Erlangga, pengarang Fessenden R. dan Fessenden JS tahun 1989. Buku yang selanjutnya yaitu Biokimia 1, pengarang Gerindra A tahun 1986, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang buku terakhir yaitu Essential of General Organic and Biochemistry, Philadelphia E.B. Saunders Company, pengarang Ron J. I tahun 1969. Baiklah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Baiklah, sebelumnya kami memohon maaf karena ada salah satu kelompok kami yaitu Muhammad Abdi Daya dengan NIM F1J120026 yang berhalangan untuk hadir mengikuti presentasi. Maka dari itu presentasi hanya disampaikan oleh 3 orang dari kami. Baiklah, cukup sekian penyampaiannya dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.